Salam sejahtera sahabat Indonesia dimanapun kalian berada. Nah, jumpa lagi dengan saya Christian Pak Pahan. Saat ini saya berada di samping kanan bangunan Istana Maimun atau dikenal juga dengan Istana Kesultanan Delhi. Bangunan ini terletak di Jalan Brigjen Katamso, Kecamatan Medan, Maimun, Sumatera Utara. Di sini ada bangunan kecil berukuran 3x4 meter persegi dengan ciri bangunan khas daerah Karo. Mau tahu apa yang terdapat di dalam bangunan kecil ini? Yuk, mari ikuti saya untuk meliputnya. Menelusuri keberadaan meriam puntung di lokasi area Istana Maimun ini, kita memasuki pintu gerbang istana ini yang terbuka untuk masyarakat luas. Tidak jauh dari pintu gerbang tersebut, ada sebuah figura batu yang bertuliskan Istana Maimun, didirikan pada tanggal 26 Agustus 1888 oleh Sultan Mamun al-Rashid dan diresmikan pada tanggal 18 Mei 1861. Sahabat Indonesia, memasuki halaman istana ini sudah terlihat pemandangan panorama kemegahan Istana Maimun tersebut. Sekilas mirip bangunan khas Timur Tengah. Indah dan mempesona, sehingga istana tersebut tidak hanya sebagai salah satu destinasi sejarah, namun juga sebagai wisata budaya. Dengan nuansa khas Melayu Delhi, juga sebagai salah satu cagar budaya yang dilindungi keberadaannya di Indonesia. Setelah kita mendapati pelataran depan Istana Maimun ini, kita akan menuju arah lokasi keberadaan meriam puntung tersebut. Letaknya berada bersebelahan dengan bangunan sayap kiri istana. Terlihat bangunan kecil berukuran 3x4 meter persegi dengan ciri bangunan khas daerah Karo. Atapnya memakai ijuk rumbiah dan dindingnya disekat oleh bambu yang telah dipotong kecil, memanjang, dirangkai dengan bentuk kotak kubus. Di depan bangunan kecil ini ada gapura kecil berdiri kokoh yang dikelilingi oleh pagar besi. Ada pemberitahuan tulisan tentang sejarah singkat asal muasal keberadaan meriam puntung ini. Ditulis dengan dua bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kini kita masuki ke dalam bangunan kecil ini, terlihatlah dengan jelas sosok benda berwarna hitam, yaitu sebuah meriam yang tidak utuh lagi, kondisinya terbelah. Yang tertinggal di bangunan ini hanyalah bagian belakang saja, sedangkan bagian ujungnya tidak berada di sini lagi. Meriam ini terbelah menjadi dua bagian. Di atas meriam tersebut ditaburi bunga beraneka warna dan di sampingnya diletakkan bungkusan plastik kecil berisikan butiran benda putih. Menurut penjaga meriam tersebut, Ibu Sri, tujuannya sebagai wujud perhatian bahwa meriam ini terus dirawat dan diperhatikan. Juga meriam ini memiliki daya mistis. Bila kita dekatkan telinga kita ke dalam meriam ini, maka akan terdengar suara bergemuruh dan berdesis. Menurut hikayat cerita rakyat, meriam puntung ini adalah penjelmaan dari adik putri hijau yang bernama Bambang Kayali yang berasal dari kerajaan Haru di Delhi tua. Dia berubah menjadi meriam untuk mempertahankan kerajaan Haru dari serangan Raja Aceh
yang ditolak pinangannya oleh Putri Hijau. Meriam tersebut memuntahkan peluru terus-menerus, tiada hentinya. Akibatnya meriam tersebut menjadi panas dan pecah menjadi dua bagian. Bagian ujung terpental ke kampung Sukanalu, Kecamatan Barus Jahe, Tanah Karo, dan bagian belakang saat ini berada di Istana Maimun. Kedua meriam ini masih dapat kita temui di kedua tempat yang berbeda dan menjadi benda yang dikeramatkan oleh penduduk setempat. Kisah Putri Hijau dan Meriam Puntung ini hingga kini belum memiliki catatan sejarah yang pasti. Terdapat banyak versi yang berkembang di tengah masyarakat. Versi yang diambil kali ini adalah versi dari Kerajaan Delhi. Nah, sahabat Indonesia, sampai di sini dulu liputan ini. Semoga menambah wawasan dan pengetahuan tentang cerita rakyat asal-usul terjadinya Meriam Puntung dari Tanah Delhi, yang merupakan salah satu warisan budaya bangsa Indonesia yang harus kita lestarikan dan sebagai penguat identitas bangsa. Sahabat Indonesia, tetap sehat selalu, semangat terus di masa Covid ini dan patuhi protokol kesehatan. Akhir kata, saya Christian Pak Pahan undur diri dari sahabat Indonesia. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.